Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini mungkin dari awal sampai detik ini. Siapa yang berjumpa dengan channel ini waktu masih berapa ya? Puluhan subscriber lah, mungkin puluhan ribu subscriber ya. Alhamdulillah channel ini sudah mencapai 530.000 subscriber atau dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa ya kalau menurut saya, yang hanya sebatas orang umum. Kita tidak artis juga, tidak yang penting ya cuma sebatas mengedukasi, memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, tapi mendapatkan supportan yang seperti ini kan luar biasa banget ya. Dan mudah-mudahan Solusi Hutang terus mendapatkan dukungan dan supportan supaya saya masih bisa terus memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Dan kali ini kita mau menjawab beberapa email yang sangat luar biasa. Dan di sini pencapaiannya pun juga puluhan juta ya, hampir sama dengan Solusi Hutang ya yang hanya ratusan ribu, tapi dia puluhan juta mencapai di pinjaman online. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan Anda, channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan edukasi, motivasi, dan semangat buat teman-teman semuanya yang positif, bisa memberikan keseimbangan antara ketakutan dan semangat kembali ya. Yang mau bergabung di grup WhatsApp itu caranya gampang. Anda boleh perhatikan di layar itu ada nomor telepon. Itu bisa jalur manual juga. Anda bisa hubungi nomor yang ada di layar itu. Kalau nggak, nomor yang tertulis di dalam deskripsi di setiap video itu ada. Anda tinggal hubungi ya, mau masuk grup. Atau Anda jalur otomatis juga boleh, menjadi langganan di channel ini, nanti dapatkan fasilitas untuk bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Yang penting jangan terpengaruh dengan nomor yang dibagikan oleh orang-orang di dalam kolom komentar yang mengaku sebagai admin Solusi Hutang dan lain sebagainya. Itu nggak ada ya. Nomor kami cuma ada di layar video satu, di dalam deskripsi satu. Di luar dari itu kami tidak pernah membagikan nomor telepon ataupun nomor WhatsApp ya. Jadi teman-teman hati-hati, banyak banget yang modus penipuan dengan logo Solusi Hutang yang sama juga ya. Silakan dulu saya beri kesempatan yang mau bersupport. Oke, ini ada curhatan via email. Yang lain juga boleh, nanti ya emailnya saya taruh di bawah itu biar Anda melihat, medibroni091@gmail.com ya. Di sini ada yang ngirim email. Assalamualaikum Bang, sehat selalu Bang. Saya nggak usah disebutin namanya ya, dari Serang, Banten Bang. Saya mau bertanya dan minta pendapat Abang, boleh ya. Kebetulan saya ada tagihan di es pinjam istri saya yang saya pakai hampir 30 juta. Nah gitu saya bilangin, makanya puluhan juta gitu loh ya. Sekarang udah telat 2 bulan, total tagihan hampir 37 juta. Wow, telatnya 2 bulan tapi total tagihan hampir 37 juta. Berarti 1 bulan taruh aja kita ambil dia, karena dia bilangin hampir 37 juta, berarti sekarang masih 36 juta ya. Dengan dia memakai 30 juta berarti 3 juta 1 bulan ya. Rumah tangga saya hampir ribut dan tidak ada ketenangan setelah saya nggak sanggup untuk bayar karena istri saya terlalu ketakutan akan ada DC datang ke rumah. Yang istri saya khawatirkan ibu atau bapak mertua saya tahu itu akan jadi masalah besar karena saya pakai uang tersebut tidak sepengetahuan ibu atau bapak mertua saya. Oke, saya pintas dulu di sini ya. Saya stop dulu di sini. Oke, gini. Ini ada bunga, kalau memang iya, tapi alangkah baiknya nanti Bapak bisa lampirkan screenshotnya ya. Saya balas dulu di sini, takut saya lupa nanti. Kirimkan saya bukti SS yang ada bunga mencapai 37 juta. 37 juta. Ya, biar kita jelas di sini nampak buktinya, karena
Kalau telat 2 bulan dan tagihan itu hampir 37 juta, kita ambil aja berarti pinjam menerapkan bunga 1 bulan 3 juta nih. 3 juta berarti 1 bulan dari total tagihan yang dia pakai 30 juta, berarti 10% dalam 1 bulan. Ini kurang logis juga ya, makanya saya harus didukung dengan bukti yang valid ini. Oke? Rumah tangga saya hampir ribut dan tidak ada ketenangan setelah saya nggak sanggup untuk membayar karena istri saya terlalu ketakutan akan ada pihak DC. Nah, saya ini orang Minang, Pak. Saya orang Minang. Ya. Kalau saya mempunyai satu prinsip, saya tidak pengen nama saya nomor 2 ada di kakak. Kenapa nomor 2 ada di kartu keluarga? Karena istri lebih hebat melakukan penekanan terhadap saya, ya, atau terhadap laki-laki, karena berdasarkan sebuah penghasilan atau karena kecerobohan laki-lakinya sampai berhutang. Ini nggak boleh ya. Jadi marwah kita sebagai laki-laki itu sudah habis. Tolong Bapak yang lebih tahu di posisi itu bagaimana karakter seorang istri, apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan. Anda berikan penjelasan. Dan habis itu di sini ada satu hal yang cukup mengganggu juga, entah Anda tinggal sama mertua atau apa. Tapi di sini karena istri saya terlalu ketakutan akan ada pihak DC yang datang ke rumah. Kita persetan soal DC datang ke rumah, terserah. Mereka mau datang mau enggak itu urusan mereka, nggak ada urusan kita. Urusan kita cuman kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya sudah. Ya kita terima resiko apapun yang mereka terapkan. Resikonya sudah tertulis. Habis itu lagi di sini, yang istri saya khawatir, ibu bapak mertua saya tahu itu akan jadi masalah besar. Kenapa jadi masalah besar? Ibu mertua Anda tahu, bukankah rumah tangga ini Anda dan istri Anda yang menjalani? Jadi jangan sampai ada campur tangan pihak ketiga di dalam hal ini. Ada ibu mertua, ada bapak mertua. Ini saya nggak dukung aksi itu. Ya walaupun kita menghargai, menghormati yang namanya orang tua, tapi Anda presiden dalam keluarga kecil Anda. Anda yang mengambil keputusan, Anda yang mengambil kebijakan. Ya, soal orang mertua Anda atau ibu mertua, bapak mertua itu tinggal Anda menjelaskan saja. Ini rumah tangga Anda yang jalani loh. Emang Anda berempat menjalani rumah tangga. Anda, istri Anda, ibu mertua, bapak mertua. Emang berempat. Oke, saya pahami Anda tinggal di rumah yang sama. Ya. Sekarang kalau misalnya Anda memang tipe laki-laki yang tanggung jawab, kalau memang tangan kita yang memakai, ya bahu kita siap memikul. Bawa istri Anda keluar dari rumah. Ya. Cari jalani kehidupan baru. Jangan hanya bergantung. Dan ini kan jadi ribet ketika Anda terjadi suatu permasalahan, malah orang tua lebih Anda takuti, ibu mertua lebih Anda takuti gitu loh. Ya, kalau saya jangan sampai, walaupun kita tidak membatasi hal itu, tapi jangan sampai ada campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga kita. Ini akan hancur loh. Kalau si istri cerita sama orang tua dengan iming-iming misalnya, yang make bu, itu suami saya yang make. Ini sumber permasalahan baru. Makanya ada saatnya aib dalam sebuah keluarga itu kita tutupi, tidak perlu kita buka kepada siapapun. Ya, jadi nggak perlu juga si istri bercerita kepada ibunya bahwa ada hutang yang memakai diri Anda. Nanti si ibunya nambah, suami macam apa itu? Tinggalin aja dan ini segala macam. Ini penting Anda edukasi untuk istri Anda. Kalau memang Anda yang menjadi tumpuan hidup dia mau bergantung hidup sama Anda, dia harus mengikuti perkataan Anda. Walaupun hari ini Anda terjebak dalam satu hutang, dengan hutang itu adalah milik dia, tapi perjalanan rumah tangga ini kita menjalani berdua. Ya, dan Anda sebagai suami saya yakin Anda pasti akan bertanggung jawab. Ya, jadi jangan ditambah-tambah dengan adanya tidak sepengetahuan ibu mertua. Atau emang ibu mertua Anda apa? Anda yang menjalani, Anda dan suami Anda. Ya, atau Anda dan istri Anda gitu loh. Ya, jadi di sini yang paling dia takuti itu bapak mertua saya, ibu atau bapak mertua saya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah akan ada pihak DC yang ke rumah dengan total tagihan tersebut untuk daerah Serang Banten? Saya nggak peduli dengan pemikiran dan ketakutan Anda. Saya nggak peduli hal itu. Mau DC datang, mau tidak, yang penting Anda tidak ada uang, tidak mampu bayar, sekarang Anda bekerja. Bukan saya tugaskan Anda untuk memikirkan kapan DC datang ke Serang Banten. Tidak. Tapi kapan Anda mau merubah hidup Anda ini untuk bekerja dan berusaha keluar dari rumah. Ya, jangan hanya Anda menikmati, istri Anda khawatir, terus Anda ikut juga khawatir, terus Anda cari-cari orang yang mampu menjawab dari luapan ketakutan Anda. Emang kalau DC datang ke rumah, emang kenapa gitu loh. Ya, gak ada masalah, karena apa yang kita takuti tidak seburuk
fakta yang terjadi. Ya, jadi lawan rasa takut Anda. Habis itu, langkah apa yang harusnya saya lakukan agar bisa menenangin istri saya agar kehidupan kita bisa normal lagi tanpa ada rasa takut dan gelisah yang istri saya rasakan tiap hari. Jujur karena baru ini saya tahu istri punya utang segede itu. Terima kasih Bang, mohon direspon. Ini yang mana yang benar? Kebetulan saya ada tagihan di S-Pinjam istri saya yang saya pakai hampir 30 juta. Istri saya yang saya pakai. Berarti ini akun istri Anda, tapi Anda yang pakai. Tapi kenapa di bawah tanpa ada rasa takut dan gelisah istri saya rasakan tiap hari? Jujur karena baru kali ini saya atau istri punya hutang segede itu. Oh, Anda atau istri punya hutang segede itu. Oke, tinggal Anda meyakinkan saja gitu loh. Jadi jangan Anda jadikan ibu mertua, bapak mertua sebagai bumerang dalam rumah tangga Anda. Saat ini bagaimana Anda mengkaper dua permasalahan ini hanya terjadi komunikasi antara Anda dan istri Anda. Ya, jadi kalau misalnya mau debt collectornya datang pun juga nggak ada masalah. Sejauh ibu atau bapak mertua Anda melihat suatu ketegasan Anda, melihat suatu tanggung jawab Anda, rasa saya dia nggak akan ikut campur. Lain hal kalau istri Anda yang ngobrol sama ibunya, ngadu sama ibunya, ngadu sama bapaknya, ini akan terjadi ketidakstabilan dalam hal ini. Udah pasti walau gimana pun tetap yang namanya orang tua pasti akan membela anaknya. Ya, yang jadi permasalahan siapa lagi? Yang jadi permasalahan akan suami. Inilah yang pentingnya Anda jelaskan kepada istri Anda. Ya, selama ini Anda berumah tangga, harusnya dalam situasi hutang-hutang seperti ini Anda saling support. Bukan saling menakut-nakuti. Ya, ini kan saling menakuti. Si istri, aduh gimana ini? Si suami juga panik. Apanya yang gimana ya? Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja. Ya, soal hutang 30 juta nggak ada masalah. Soal DC datang ke rumah silahkan. Ya, yang jadi masalah rasa takut Anda. Ya, jadi buat Anda yang suami istri, coba nanti Anda berbicara dengan tenang sama istri Anda, jelaskan bahwa ini kan persoalan di dalam keluarga kecil kita. Ngapain kita harus menakuti soal ibu mertua, bapak mertua? Kalau misalnya mereka nanti mendapatkan tanggapan lain, kita coba menjelaskan dengan versi kita. Yang penting si istri Anda jangan sampai menceritakan aib ini kepada ibu atau bapaknya. Karena yang akan menanggung sengsaranya adalah si suami. Begitu juga dengan Anda juga tidak boleh bercerita pada orang tua Anda. Ya, jadi ada saatnya permasalahan di tengah keluarga itu kita mampu memecahkan berdua saja. Dan ada saatnya permasalahan di tengah keluarga itu kita minta pendapat ke yang lainnya. Bukan melulu kita takuti soal mertua ini. Udah ya, jangan ditakuti hal-hal itu. Alangkah baiknya hari ini Anda mencarikan cara bagaimana Anda sebagai suami tetap bekerja dan berusaha kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul Anda negosiasi S-Pinjam ini. Tapi dengan penerapan bunga yang seperti ini, saya minta buktinya itu sudah saya email. Nanti kalau sudah Anda balas, saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana detailnya. Anda harus bersikap karena saya pengen lihat dulu apakah benar pinjaman 30 juta sebulan itu dibungakan 10%. Ya, karena Anda bilang di sini hampir 30 juta, sekarang udah telat 2 bulan, total tagihan hampir 37 juta. Berarti ada yang salah dengan sistem S-Pinjam. Saya pengen lihat dulu buktinya. Kalau memang ada nanti buktinya yang tertulis memang seperti ini, saya mampu mengarahkan Anda bagaimana Anda seharusnya bersikap, dan saya carikan jalannya bagaimana Anda tidak bayar lagi, tapi hutang lunas. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya, yang lain juga boleh. Silahkan bertanya di kolom komentar atau bertanya via email juga boleh, medibroni091@gmail.com, atau melalui Instagram saya juga boleh @medibroni. Nanti saya akan pilih mana pertanyaan yang belum pernah saya bahas dan saya akan bahas melalui YouTube. Nanti saya akan jawab juga melalui email. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.